Ya, banyak yang bertanya ke saya lagi-lagi bagaimana caranya supaya agar tidak gali lubang tutup lubang. Nah, ini buat teman-teman semua yang saat ini sedang terjebak dengan sistem gali lubang tutup lubang. Apa sih solusinya? Kalau Anda ingin keluar dari masalah gali lubang tutup lubang itu pilihannya ada dua. Oke, kita bahas masalah gali lubang tutup lubang. Apa solusinya? Satu, apa? Pertama, pilihan Anda tetap melakukan gali lubang tutup lubang dengan resiko atau konsekuensinya adalah masalah Anda nggak pernah akan selesai, bahkan masalah Anda akan bertambah terus. Utang Anda makin banyak terus. Pilihannya ada dua, itu satu, yang pertama. Ya, saya ulangi ya, yang pertama, kalau Anda tetap melakukan gali lubang tutup lubang dan Anda nggak berupaya untuk melepaskan itu semua, masalah Anda nggak akan pernah selesai dan justru masalah Anda akan bertambah, bahkan utang Anda makin banyak. Itu pilihan yang pertama. Yang kedua pilihannya, bagi Anda saat ini yang sudah terjebak gali lubang tutup lubang, bahkan Anda nggak mau segera mengakhirinya, yang kedua pilihannya adalah Anda mau tidak mau harus segera memutuskan cara itu, sistem itu. Dengan cara Anda harus siap menerima resikonya. Ini yang berat. Ini yang berat. Saya akui sangat berat teman-teman semuanya. Karena banyak perlawanan batin dan pikiran itu bertentangan. Karena di sana kalau kita memutus sistem gali lubang tutup lubang itu pasti yang terjadi apa? Kita dimaki, dihina, diusir dari kontrakan, rumah disita, data kita disebar, yang pinjol ya, bahkan kita dimaki, diusir, pokoknya diperlakukan yang nggak enak-enak. Itu resikonya. Itu resikonya harus diterima. Jadi ada dua pilihannya teman-teman semua. Nanti kita bahas tentang solusinya seperti apa. Pilihannya ada dua. Itu tadi. Anda harus siap menerima risiko kalau ingin memutus dari sistem gali lubang tutup lubang, atau Anda tetap melakukan itu dengan konsekuensi resiko yang Anda terima adalah masalah Anda nggak selesai-selesai, justru makin bertambah. Jadi sebenarnya dua-duanya ini, pilihan dua-duanya ini tetap beresiko, tetap ada dampak yang akan kita terima resikonya. Kalau kita memutus sistem gali lubang tutup lubang, pastinya beresiko buat kita apa? Kita dimaki, kita dihina, bahkan bisa jadi kita sudah dikontrakan, bahkan rumah kita disita, diambil bank, atau dan segala macam lah hal-hal yang tidak mengenakan. Itu resikonya. Yang kedua kan resikonya kalau kita tetap melakukan gali lubang tutup lubang, pastinya masalah akan bertambah atau makin banyak, nggak akan selesai. Nah sekarang solusinya apa? Solusinya tetap saya tetap menyarankan ya, dan ini seperti yang saya lakukan teman-teman. Solusinya dari saya, pertama teman-teman semua, taubat. Ini yang pertama, dengerin dulu sampai akhir ya, jangan Anda skip. Jangan Anda skip biar supaya Anda paham. Caranya atau solusinya, Anda harus benar-benar taubat, perbaiki ibadah Anda, perbaikin hubungan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente harus sadar, ente harus ingat bahwa itu adalah salah satu bentuk, ya kita katakan teguran aja deh dari Allah Subhanahu wa taala. Anda ditempeleng tuh sama Allah, ente itu manusia lemah, ente itu bodoh, ente itu gak bisa apa-apa, sini datang padaku, ente gak bisa nyelesain hutang, aku yang bisa, sini datang padaku, sujud, minta ampun sama aku bisa menyelesaikan masalahku. Kira-kira gitu ya bahasa Allah ya, supaya memahaminya. Jadi pertama, taubat benar-benar ke Allah, benar-benar minta ampun, akui semuanya itu karena dosa dan kesalahan, akui semua itu karena sebab kelalaian, keserakahan kita, atau apa ya, memang kita lupa sama Allah. Karena gini teman-teman, kadang-kadang Allah itu memberikan peringatan itu bukan hanya lewat tausiah, bukan hanya lewat kajian, kita dengar kajian, enggak. Kadang-kadang Allah itu memberikan teguran kepada seorang itu lewat peristiwa. Itu tadi, ente selama ini mungkin dinasihati ustadz atau guru-guru, ente membal nggak mempan. Nah tiba-tiba nih, karena udah saking banyak peringatan yang diberikan, dinasihati, Anda juga nggak mempan, Anda juga nggak paham juga, nggak sadar juga sebenarnya itu dari peringatan dari Allah, nggak sadar juga, Anda itu ditempelin tuh sama Allah. Nah makanya kalau saya bahas panjangnya nanti, insya Allah ke depan kita bahas. Nah makanya cara pertama taubat ke Allah, bener-bener taubat. Intinya nggak usah cari amalan dulu, nanti amalannya. Walaupun sebenarnya itu boleh, tapi nanti. Yang perlu Anda lakukan adalah taubat ke Allah, akuin itu kesalahan, benar-benar Anda ingin memperbaiki diri. Caranya apa yang Anda cari? Seperti saya katakan, jangan cari solusi, tapi cari apa? Cari ampunan Allah. Apa yang harus dilakukan? Banyak-banyak sholat taubat. Tiap hari lakukan sholat taubat. Nah, kalau saya jelasin sholat taubat panjang, nanti Anda bisa cari deh referensi lainnya di YouTube atau apa, cara sholat taubat. Pokoknya tiap hari Anda harus sholat taubat. Anda harus minta ampun sama Allah. Perbaikin sholat Anda. Banyak istighfar, banyak sholat taubat, itu dulu. Cara
secara batinia ya, secara hubungan pada Allah, ikhtiar langit lah kalau bahasa saya begitu ya. Ntar aja amal. Yang penting Anda minta ampun dulu sama Allah. Banyak-banyak salat tobat, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak solawat. Nah, kalau Anda sudah memahami itu, Anda belajar di, ya bisa lihat di YouTube lain, guru-guru kita banyak, teman-teman itu banyak yang membahas tentang itu ya. Kalau saya bahas di sini panjang, atau Anda bisa buka deh di channel saya, itu banyak tentang bagaimana cara tobat ya, amalannya bagaimana, apa aja sih caranya, bagaimana mengerjakan itu, ada saya bahas di video saya, Anda tinggal buka. Yang kedua teman-teman, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus cari kerja tambahan sebagai ikhtiar dunia Anda. Anda cari itu ide supaya seimbang. Cari ide. Jangan Anda berpikir mau jualan apa, Pak, nggak tahu. Pak, saya pingin dagang tapi nggak ada modal. Pak, saya nggak tahu kerja apa. Pak, saya harus melakukan apa ya? Nggak ada kerjaan, saya nganggur, beras nggak ada, jajanan anak nggak ada, anak-anak minta jajan, saya nggak ada, rasanya sesedih. Itu yang ngeluh saya kebanyak. Bos, bangun, bangkit. Kadang-kadang sebenarnya itu jalan sudah Allah kasih, tapi ente kadang-kadang yang nggak peka terhadap hal itu. Jangan langsung Anda berpikir Anda mau cari kerjaan itu yang langsung penghasilannya besar, yang keuntungannya besar, langsung dapat gaji yang besar sehingga Anda bisa melunasin hutang-hutang Anda. Intinya jangan Anda langsung berpikir maunya instan. Jangan teman-teman saya. Yang penting Anda bergerak, berikhtiar. Bekerjalah Anda, jualan apapun itu, yang penting halal, yang penting barokah. Kan banyak sekarang jual online. Anda bisa datang ke teman-teman, saya yakin teman-teman Anda itu pasti adalah usahanya. Ya udah, coba jualkan aja. Anda bergerak keliling kah, jualan online kah, harus dilakukan itu teman-teman. Kalau enggak, kenapa? Karena saya ngelakuin itu. Saya dulu juga jualan kerupuk yang digoreng, kerupuk tempe atau apa itu saya lupa itu ya, digoreng gitu, kemudian ditaruh plastik, saya titip ke sekolah-sekolah itu, ke kedai-kedai itu saya lakuin. Kemudian saya jual bakso bakar juga, yang keuntungannya nggak seberapa lah kita bilang kan. Yang penting saat itu bergerak. Saya juga tanya ke teman-teman, saya punya potensi apa ya, saya bisa ngajar. Saya basic saya itu seorang guru, bisa ngajar. Udah saya tanya kawan-kawan yang dia bisa nggak saya ngajar les, ada nggak di sana lowongan kerja, ada nggak bisa privat, misalnya saya bisa kaligrafi nih ya, saya mau dong buat ide kaligrafi. Saya yang lakuin itu. Perkara hasilnya, gajinya nanti besar atau enggak, jangan pikirin. Yang penting Anda bergerak dulu. Pokoknya bergerak, berikhtiar. Anda punya setiap orang punya potensi. Jangan Anda malas, jangan Anda besarin ngeluhnya aja. Ini kan yang Anda pikir ngeluh aja. Bergerak, bos. Kalau ente terus memikirkan masalah, itu nggak selesai-selesai. Bergerak, ente bergerak. Jangan belum apa-apa, ente nyerah, bingung, Pak. Pusing, Pak. Stres, Pak. Mentok, Pak. Saya nyerah, Pak. Ente gimana? Kan saya udah bilang berkali-kali ya bahwa nggak mungkin Allah kasih ujian itu di luar batas kemampuan. Yang membuat ente merasa nggak mampu, ente rasa ingin nyerah, karena ente itu terlalu fokusnya itu pada kesedihan. Ya memang faktanya lagi bingung, lagi stres, lagi bingung mikirkan utang, bingung mikirkan cicilan, belum yang satu banyak. Kalau ente fokusnya ke situ terus, ya stres ente. Bergerak aja. Masalah besok mau terjadi seperti apa, udah terserahlah, itu urusan Allah aja. Yang penting misi Anda sekarang saat ini taubat ke Allah. Yang kedua, cari peluang dan cari ide. Banyak kok jualan online kah, kemudian Anda punya potensi apa, mau jualan apa, bergerak. Jangan langsung berharap pada penghasilan yang besar. Ini yang buat Anda makan stres. Terus menghadapi utangnya gimana? Ya udah, hadapin aja, terus mau diapain? Iya Pak, saya malu, saya dihina. Ya memang itu ente. Terus ente nggak mau gitu dihina, ente nggak mau dimarahi, ente nggak mau dimaki, diancam, nggak mau. Ya nggak usah utang, kira-kira begitu kan. Ingat teman-teman semuanya, resikonya itu memang begitu. Udah, hadapi aja. Ente dimaki, ya memang begitu, memang pasti. Misalkan saya pernah bilang, ada orang yang utang ke Anda, dia bolak-balik janji, Anda tagih, dia nggak ada. Pasti Anda marah. Ya sama halnya dengan itu. Jadi Anda nggak usah Anda benar-benar harus memahami deh, pokoknya bergerak, pakai ikhtiar langit dan ikhtiar dunia itu benar-benar harus seimbang. Benar-benar Anda harus gigih, harus berjuang. Dan ingat, sekali lagi saya katakan, jangan berpikir secara instan.
Jangan dikit-dikit maunya instan, dikit-dikit maunya serba cepat. Pak, saya sudah pusing, Pak, saya sudah lelah, Pak, saya nyerah, Pak, saya nggak tahan lagi, Pak, saya nggak mampu lagi. Terus ente mau kemana? Kalau bukan ke Allah mau minta kemana? Ya memang begitulah resikonya kalau kita lagi banyak utang. Dimaki, dihina, pusing, nggak bisa tidur, nggak enak makan, hidup itu merasa gelap dan lain sebagainya, belum kebutuhan rumah tangga, belum melayani dan segala macamnya. Memang begitu. Makanya kalau sudah begitu ya Anda bergerak, siap capek, siap lelah. Anda kan terlalu, iya Pak, saya sudah begini, itu dia. Tapi, iya Pak, saya sudah ngamalin, iya Pak, saya sudah ngamalin, tapi, iya Pak, sudah tetap saya lakukan Pak. Namun udah saya jelaskan Pak, orangnya begini, nggak terima Pak, ini bukan utang. Oh, banyak alasan. Udah deh, nggak usah banyak alasan ente. Nggak usah apapun itu, bentuk utang apapun. Apakah bukan gara-gara ente ditipu atau apapun rasanya, yang penting. Nah, itu nggak enak, yang namanya punya utang itu nggak enak. Semuanya itu karena izin Allah. Makanya saya katakan kembali ke Allah. Taubat, minta ampun sama Allah. Jangan cari aman, cari keampunan Allah dulu. Nanti banyak-banyak sholat taubat, banyak-banyak amalin istighfar. Anda bisa pelajarin deh di YouTube, atau di channel saya ini banyak. Anda bisa buka, dengerin, atau bila perlu Anda ikut kelas online ke saya, bisa. Ada panduan amalannya. Nah, jadi ada dua hal solusinya. Ada dua hal. Pertama, Anda bertobat sama Allah, perbaiki hubungan sama Allah. Yang kedua, lakukan ikhtiar dunia, cari ide, cari bisnis, cari kerja tambahan. Mudah-mudahan Anda paham ya. Itu teman-teman semuanya. Gak ada cara lain. Dan yang paling penting, ingat, jangan langsung berpikir instan. Jangan langsung berharap kita usaha berbisnis langsung mendapatkan pendapatan yang besar. Jangan dulu. Kalau Anda bertanya, iya Pak, saya udah kerja sampai, yaudah, lakukan. Ya, amalannya tetap kerjakan. Nanti Allah akan buka jalan. Yang penting ini bergerak aja dulu, bekerja aja dulu. Masalah penghasilan besar atau kecil itu nanti, yang penting ini bergerak. Terus masalahnya gimana Pak? Harus bayar utang, harus dibayar. Nah, itu dia boleh-balik yang Anda katakan. Yang Anda tanyakan ke saya, harus dibayar Pak, orangnya nggak mau. Ya memang begitu resikonya. Terus mau diapain lagi? Ya dihadapin, terima resiko itu. Kalau Anda tetap bermental instan, bermental maunya serba cepat, percaya sama omongan saya, teman-teman semua, Anda akan terus pusing. Masalah Anda nggak selesai-selesai. Tapi kalau Anda punya mental berproses, mental berani, mental yakin, mental bisa, saya yakin pelan-pelan hidup Anda akan baik, utang Anda akan lunas, utang Anda akan selesai berapapun jumlahnya. Banyak deh teman-teman ya, tapi pelan-pelan ya. Itu aja teman-teman semuanya. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.